Dok, saya coba tanya dulu dok, pertanyaan dari Bapak Supri nih dok ya. Kalau obat atau suplemen untuk insomnia positif itu atau untuk pencegahan itu apa aja dokter? Boleh tolong dibantu dijawab dok. Dokter dia di mute itunya Pak Irwan, minta tolong dibantu. Maaf, saya ya. mohon maaf saya yang nge-mute sendiri gitu ya. Jadi silakan dokter, boleh dibantu dijawab. Oke. Saya share lagi ya slide saya. Oke. Lanjutannya tadi yang tadi yang masalah pengobatan ini sekaligus maksudnya supaya menjawab apa sih yang perlu diberikan dan itu kan. Ya, jadi gini ya, kalau kita kembali kepada ilmunya sebenarnya ya, meskipun pasien di rumah sakit sekalipun, udah kelihatan belum ya? Kelihatan dokter, bagus. Meskipun pasien di rumah sakit sekalipun, saya harus jujur untuk mengatakan ini slide saya tahun lalu. Tapi saya mau mengatakan bahwa sampai detik ini sebenarnya belum ada satu spesifik obat pun untuk mencegah ataupun mengatasi COVID. Jadi kalau melihat studi-studi yang ada, itu sebenarnya masih sesuatu yang trial. Yang benar baru yang namanya obat dexamethasone. Itu untuk kondisi berat. Ketika dexamethasone diberikan pada kondisi ringan, malahan kekebalan tubuh Anda akan tidak bekerja. Malahan yang harusnya badan kita menciptakan perangkat perang untuk membunuh virus, malahan kita terbunuh oleh virus dan terbunuh oleh obat. Karena kekebalan tubuh kita malah menjadi sangat buruk. Jadi kalau pernah dengarkan waktu itu dexamethasone diumumkan oleh WHO pada kondisi berat, dan itu yang kita berikan adalah obat injeksi, bukan obat minum, ya. Dan dexamethasone ini kalau digunakan akan menurunkan kekebalan tubuh. Nanti bukan hanya virus yang masuk ke badan kita makin banyak, tetapi bahkan yang masuk ke badan kita termasuk TB yang juga berbahaya kalau kondisi badan kita jelek. Jadi hingga detik ini belum ada obat. Jadi nggak usah mencari-cari yang aneh-aneh. Nah, antibiotik apakah dia efektif? Sudah dibuktikan. Jadi ini slide lama. WHO mengatakan no antibiotik. Antibiotik pun ternyata kita men-trial gitu ya. Semua dokter, peneliti semua melakukan pemberian antibiotik. Dan ternyata itu juga tidak efektif. Jadi sudah diteliti. Hasil penelitian secara jujur. Kalau penelitian yang jujur itu jujur gitu ya. Untuk mengatakan ketika hasilnya nggak efektif, ya disampaikan. Bukan tetap aja gitu ya dijual-jual gitu ya. Meskipun hasilnya jujur. Hasilnya tidak baik gitu. Jadi yang nggak baiknya ditutup-tutupi. Kalau saya sih jujur. Jadi antibiotik bukan obat COVID. Meski kepada seorang dokter sekalipun saya tegas mengatakan antibiotik bukan obat COVID. Jadi tidak diberikan. Ada beberapa antibiotik yang diberikan bukan untuk efek antibiotik, tapi itu adalah untuk efek antiinflamasi. Itu pun hingga saat ini ternyata tidak terbukti. Jadi sudah diteliti hasilnya hingga saat ini adalah tidak terbukti. Lalu kenapa banyak banget obat beredar? Semua orang panik. Apakah seorang dokter tidak panik? Seorang dokter adalah orang yang pertama kali panik. Cuman paniknya kita sembunyikan. Kalau kita panik, keluarga panik. Wah, ada panik. Iya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Saya cukup lelah gitu ya. Kemarin saya sempat membiarkan HP saya mati jadi. Semua orang nanya itu, perlu kasih ini enggak? Perlu kasih itu enggak? Enggak ada. Makanya yang tadi dikatakan ada ivermectin sekalipun belum diteliti. Sudah ada penelitian di luar negeri, bukan tidak ada. Memang ada yang hasilnya baik, ada yang hasilnya tidak baik. Ya, jadi kalau mau nanya, tadi kan pertanyaan obat ya. Jadi apa dong obatnya? Oke, mengenai suplemen. Tadi kan nanyanya suplemen. Tadi saya mengatakan pencegahannya adalah makan yang baik. Sebenarnya kebutuhan vitamin C kita memang meningkat pada keadaan inflamasi, peradangan, infeksi,
dengan tujuan adalah mempercepat proses recovery dan juga membangkitkan imun ya. Jadi vitamin D itu boleh tetap diberikan. Dan dia sebenarnya fungsinya preventif, jangan nunggu sakit. Apalagi diketahui orang Indonesia itu banyak yang kadar vitamin D-nya rendah. Termasuk saya. Belakangan ini jadi rendah. Kenapa? Padahal sumber vitamin D itu kita miliki. Sumber vitamin D adalah sinar matahari. Ya, sumber vitamin D adalah sinar matahari. Kemudian diikat di tulang, jadi kita juga butuh kalsium. Kemudian kita harus bergerak. Nah ini yang kadang-kadang kita kan pada malas gerak ya. Jadi gerak kok kita pakai mobil, pakai motor gitu ya. Tapi ini COVID ya, jadi susah juga. Tapi yang jelas sinar matahari itu baik. Jadi masalah suplemen gunakanlah secara wajar. Misalnya vitamin C. Kebutuhan kita vitamin C sebenarnya cuma 20 sampai 50. Dikit. Lalu kita minum yang 1000, nggak apa-apa. Karena kita dalam keadaan infeksi. Tapi nggak usah berlebihan. Karena vitamin C itu banyak, apalagi kebanyakan vitamin C kan namanya juga asam. Jadi bisa tetap mengiritasi lambung. Jadi kalau mau minum vitamin C boleh ya. Tapi dipastikan bagi orang yang sensitif jangan dengan perfusi. Kemudian vitamin D itu boleh diberikan ya. Mau apa lagi dikasih? Misalnya vitamin E boleh. Tapi semua itu sama. Namanya judulnya suplemen, artinya menambah. Jadi backbone utamanya pada urutannya. Seperti itu. Nah, masalah obat saya jawab aja sekalian. Jadi obatnya belum ada. Ada pertanyaan lain?